Nah, maka saya juga eh, manut sama orang tua. Saya kerja di salah satu instansi Nganjuk di UGD. Nah, tapi saya di sela-sela hari libur bekerja itu saya gunakan waktu saya untuk berkesenian, yuk tanggapan, yuk gawe-gawe project. Akhirnya berjalan bareng. Saya dulu melawak sama putranya almarhum Pak Bagio, Mas Guritno, dan juga sampai diajak Cak Yudo Bagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Win Official. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang mempunyai lagu yang berjudul Getonku. Untuk kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas siapa ini? Alfian Abror. Bukan Mas. Oh, bukan. Bukan. Agus Nur. Agus itu saya. Oh, saya Mas Bagas Gentong. Halo kakak. Ya ini Mas Bagas Sintong yang punya Nganjuk, punya siapa yang nggak kenal dengan beliau. Ini sangat terkenal dan sangat kondang di kota Nganjuk. Hmm. Oh ini langsung saja Mas ya, saya bertanya. Ini apa latar belakangnya bisa tercipta lagu Getunku ini Mas? Mungkin bisa diceritakan. Kalau Getonku itu eh, ini dari awal di lagu aja ya. Dulu kan punya lagu judulnya Tresno Tuyo Tuyo. Itu kisah pribadi. Kisah pribadi intinya gak direstoni wong tua. Terus saya tulis, saya gitari, akhirnya dibawakan sama orang lain. Sampai yang terakhir yang nyanyikan anaknya Mbak Eni Sagita. Tuh, terus punya lagu lagi, pengalaman pribadi lagi Getonku itu. Tuh kok view-nya lumayan, terus akhirnya mencoba memberanikan diri dari support teman-teman untuk merekod sendiri dan menyanyikan sendiri. Akhirnya disupport teman-teman dari video klip, dari Studio 68 Record juga. Akhirnya dengan talent-talent kondang, dan juga ada di situ video klip ada Mas Sungkring juga di jadi Gojek. Itu suatu kebanggaan buat saya itu. Mas Sungkring mau ikut dalam video klip Getonku itu. Tahu nggak video klipnya ada Mas Sungkring? Tahu Mas yang itu ya, yang di Grab itu ya. Cap. Nah, itu ya. Ya, begini Mas, untuk lagu Getunku ini kan penyesalan Mas ya, menceritakan tentang penyesalannya Mas Bagas, pengalaman pribadinya. Untuk penekanan lagunya ini di syair yang mana Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi pada rap eh, getun atiku raiso ditambani. Nah, itu intinya saya menyesal dan tidak bisa terobati karena apa kan di awal memang ada orang yang respect lah sama saya, tapi saya mengesampingkan itu, gak tak gagas cara Jawa nih. Akhirnya ya memang hati itu sudah tidak untuk saya, akhirnya sudah buat orang lain. Di situ saya baru merasakan kok kayak enak sing perhatian maneh karo aku, kayak biasa nih ada sesuatu yang kurang dari perhatiannya dia sebelumnya. Akhirnya saya getun atiku raiso ditambani gitu. Ya. Terima kasih Mas Bagas. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah Mas Bagas dulunya itu backgroundnya itu sudah dari keluarga seniman atau bagaimana? Kan sekarang Mas Bagas ini terjun di dunia seniman. Kalau dari orang tua sih nggak ada, tapi cuma dari dari eh, mbah kakung saya itu dulu memang memang ya di dunia seni ya, dari ngerajek. Nah, ngerajek kan yo nggone seni ngerajek Nganjuk itu. Sedangkan orang tua itu basicnya dua-duanya PNS, kakak juga perawat. Nah, saya sendiri yang istilahnya nyelewar dari dunia itu. Dan untuk meyakinkan kedua orang tua bahwa saya terjun di dunia seni ini wangel banget, perjuangannya wangel. Sampai
amplop pertama dhisik tak tambahi dhewe ben wong tuwa percaya nek seni iki iso nguripi aku. Oh, jadi awalnya ini dari pihak keluarga atau khususnya orang tua ini tidak mendukung Mas ya untuk Mas Bagas berbasic sebagai seniman itu ya. Iya. Nah, terus ini kan orang tuanya tidak setuju Mas ya awalnya. Nah, terus pembuktian apa yang dilakukan Mas Bagas kepada orang tuanya sehingga saat ini orang tuanya bisa percaya bahwa seni itu bisa membawa Mas Bagas sampai dengan sekarang ini. Kalau saya dulu gini Mas, jadi saya ikuti mau dan permintaan orang tua, tapi saya juga berproses di bidang seni. Saya kan berbasicnya lulusan perawat. Oh, perawat. Ya, dan orang tua maunya intinya saya nyambut gawe yo gawe sepatu wis kayak bapak ibu jadi perawat dinas, harapannya seperti itu. Nah, maka saya juga eh, manut sama orang tua. Saya kerja di salah satu instansi Nganjuk di UGD. Nah, tapi saya di sela-sela hari libur bekerja itu saya gunakan waktu saya untuk berkesenian, yuk tanggapan, yuk gawe-gawe project. Akhirnya berjalan bareng. Saya dulu melawak sama putranya almarhum Pak Bagio, Mas Guritno, dan juga sampai diajak Cak Yudo Bagia, sampai diajak main ke Taiwan. Di situ kebanggaan orang tua mulai muncul, istilahnya lagek kuwi aku dibangga-banggane ning ngarepe wong akeh. Biasane apa wong sekolah bijiku yo elek. Sopo sing arep dibanggakno? Ya dari situ saya waktu di kamar kan deket sama ruang tamu. Anak tamu gitu diceritani. Ini anak saya kemarin habis dari Taiwan, tanggapan lawak. Wah, di situ brebes milih. Nah, tes lo cendol dawet sampean wes. Pokoknya jadi pembuktiannya di situlah. Terus dan juga sekarang sudah lepas dari dunia perawat, tapi juga buka usaha. Makanya kan bagaimana di saat dunia seni ini kan istilah dunia sing gak iso dijagake. Nah, kita niatnya berkesenian, ojo tinggo golek duit, tapi kita harus punya usaha utama untuk penopang hidup kita di situ. Oke, ini Mas Bagas sangat luar biasa sekali bagaimana perjalanan beliau dari awal hingga saat ini, prosesnya sangat luar biasa, patut diapresiasi yang sebesar-besarnya. Oh, untuk Mas Bagas sendiri ini kan seniman juga dan YouTuber juga. Nah, ini konten-kontennya apa saja Mas kira-kira yang di dalam channelnya Mas Bagas sendiri? Kontennya ya basic saya memang belajar dari lawak otodidak dari YouTube. Nah, makanya ada konten juga tentang vlog, tentang job sama Cak Yudo, terus tentang Gang Mawut juga. Nah, dan juga ada lagu juga kemarin, lagu pertama Getunku. Terus ini insya Allah juga continue mau nguripi di konten lagu musik. Ini ada beberapa materi. Insya Allah akhir tahun inilah maksimal bisa rilis ya lagu selanjutnya. Nah, ini dari percakapan Mas Bagas ini saya tertarik dengan kata-kata Gang Maut. Nah, ini pertama kali lahirnya film Gang Maut ini bagaimana Mas? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ini dulu di saat awal pandemi ya, awal pandemi itu saya kan memang jarang konten. Akhirnya kok wah iki jalanku berkesenian opo nek kayak nek wong ngejob iki. Akhirnya saya lihat-lihat referensi YouTube pas ndelok si Agus Kotak menceritakan tentang social distancing dan lain sebagainya. Terus saya berpikiran ada ide tentang dinyatakan dalam sebuah cerita. Mungkin kan terkadang orang membuat konten itu hanya ucapan saja, ayo jaga ini social distancing, jangan lupa gini-gini. Tapi di situ saya kasih guyonan tentang menjual masker,
dan lain sebagainya. Itu dari Gang Maut episode pertama, dan saya kumpulkan teman-teman dari tim video, dari tim audio, dari tim talent, akhirnya berkumpul jadilah Gang Maut itu. Ini kok bisa diberi nama Gang Maut itu, apakah syutingnya Mas Bagas ini di suatu gang yang gangnya itu, kalau saya menggambarkan tuh gangnya itu kecil, ramai sekali dengan orang-orang, makanya sampai maut gitu, atau bagaimana Mas? Gini, Gang Maut itu dari orang-orangnya di situ tuh ibaratnya pomo kasarane ki elek-eleke muawut, kasarane ngomongi seperti itu. Jadi ada yang lucu lah, ada yang jatuh cinta ambek tanggane dhewe tapi wis ra digagas sih, tapi pokoke yo perjuangane ki malah luwih medeni ya. Terus ada juga yang gawene perangkate cara arep njaluk tanda tangan ki kudu kaya rokok sik. Wis pokoke beraneka ragam di kono iki. Memang kok ngene, akhirnya maut kan intinya kan di situ. Wah. Oh iya Mas, terima kasih atas penjelasannya untuk Gang Maut. Lah ini saya kemarin kan stalking di IG-nya Mas Bagas Gentong ya. Ini kok saya melihat postingannya itu collab bersama musisi Denny Caknan. Itu gimana ceritanya? Awal mula kok bisa kenal seorang Mas Denny Caknan? Ya kalau awal kenal sih dulu lama banget itu lewat Instagram. Saya pertama kali diajak Cak Yudo kan Ngawi. Nah, Ngawi saya sering upload, akhirnya diikuti sama Mas Denny Caknan lewat Instagram. Nah, terus kebetulan dulu juga pernah komen-komenan. Terus kemarin waktu main di Kediri kalau nggak salah, saya lihat ke sana. Akhirnya saya ngomong, Mas, saya Bagas Gentong yang dulu sering diajak Cak Yudo. Oh, masih hafal sama saya. Oh, di situ. Jadi salut saya, memang beliau sudah tinggi tapi tidak melupakan orang-orang di sekitarnya. Terus kemarin juga waktu mau ke Cak Yudo, mampir ke rumah Mas Denny. Terus saya telepon Cak Yudo, Pak Do, ini saya di rumah Mas Denny. Malah Pak Yudone sing moro pisan. Akhirnya ya ngopi-ngopi, guyon-guyon. Guyon-guyon deh rumah Denny Caknan, sampai itu membuat vlog lah, sama minta rumus-rumus dan support untuk berkarya di bidang lagu itu seperti apa. Soalnya kan saya berjalannya di awal memang dari dunia lawak, jadi juga pengen sinau sama kasarane senior lah dari bidang lagu, bidang musik. Baik, terima kasih Mas Bagas. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan kepada Mas Bagas. Untuk teman-teman jangan lupa ini di subscribe channelnya Bagas Gentong Official Mas ya. Oh, Mas Bagas Gentong Channel. Dan jangan lupa untuk teman-teman di subscribe juga channel Win Official. Ya, ini terakhir saya tanya kepada Mas Bagas. Mas Bagas, ini pesan-pesannya apa buat teman-teman ya, mungkin musisi dan konten kreator di Nganjuk khususnya ini? Kalau untuk saya simpel saja. Yang pertama, perbanyak teman. Itu kunci untuk ibaratnya entah bagaimanapun kita membutuhkan dan kesusahan atau lagi senang, sing penting nek koncone akeh iki ning kono, entah dihargai konten, paling enggak nanti konco ada yang respect sama kita. Nah, itu kunci pertama, perbanyak teman. Yang kedua, kalau memang seniman ya sering-sering menyendiri untuk mencari inspirasi. Nah, ada kala seniman itu butuh waktu sendiri mencari inspirasi untuk sebuah karya. Nah, dan yang ketiga, tiket carane promosi bagaimana orang lain mau menikmati karya kita dengan sendirinya, jangan kita yang memaksakan. Ibaratnya waktu sampai kok kilo delokan gonku, delokan, jangan seperti itu. Soalnya orang akan tidak nyaman bila kita
begitu kan. Nah, paling enggak bagaimana karya kita ini bisa diakui dan mereka sendiri yang memang pengen menikmati karya kita. Nah, hanya dari 3 kunci itu yang selalu saya jadikan patokan. Pokoknya sementing semangat buat teman-teman konten kreator, seniman, wis aja mandek, aja putus asa, jenenge dinyek wong iki wis sering wis akeh lah, wis wareg nek trimo ngono kuwi. Tapi wis piye nah jenenge wong-wong ya ora makane awake dhewe rokok ya tuku dhewe. Kayak ngono to. Nah, ngono lho. Jaman malah ngantuk ya tau wapuk ora cah rajo. Saya menikmati pesan saya. Menikmati sangat luar biasa sekali. Jadi saya mengantuk juga. Aku harus dinikmati. Leh medeni. Ya disitulah 3 kunci tadi pokoknya yang tetap saya jadikan patokan untuk tetap berkarya. Seniman ya seniman, tapi kudu duwe jaga nurip bisnis lain. Di saat pandemi seperti ini kita nggak ada yang tahu sampai kapan kita nggak ada job, nggak bisa tanggapan, makanya harus punya bisnis lain. Itu pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin terjun dalam dunia seni. Siap. Oke, luar biasa sekali pesan-pesan dari Mas Bagas. Terima kasih Mas Bagas atas waktunya. Dan saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.